Cerita ini aku alami saat aku menginap di rumah pamanku di daerah Cianjur, Jawa Barat. Setelah beberapa jam perjalanan yang aku lalui dari Jakarta ke Cianjur, sore itu aku tiba di rumah pamanku. Cep Indra, menit wartos-wartos atuh, nggak bilang-bilang ke Ambu kalau mau ke Cianjur. Sengaja Ambu, kan Indra mau ngasih kejutan ke Ambu sama paman. Iya, harusnya kamu kasih kabar dulu ke paman. Paling tidak, paman bisa siapkan ikan bakar kesukaan kamu. Itu dia paman, Indra nggak mau ngerepotin. Nggak boleh gitu atuh Cep Indra. Memang sudah seharusnya paman sama Ambu ngeladenin kamu. Ya udah Ambu, yang penting Indra kan udah di sini. Lagian kalau mau bakar ikan, Indra mau ngambil ikannya sendiri langsung di kolam. Lebih enak Ambu, abis kedinginan terus makan ikan bakar. Mantap. Hehehe. Ya udah, terserah Cep Indra. Yang penting Cep Indra senang, Ambu mah ikut senang. Dulu saat aku duduk di sekolah dasar, aku memang tinggal bersama paman dan Ambu. Mereka sangat bahagia sekali ketika aku dititipkan orang tuaku kepada mereka. Maklum, mereka tidak dikaruniai anak. Bahkan, mereka udah nganggap aku sebagai anaknya sendiri. Aku pun bahagia tinggal bersama mereka, karena paman dan Ambu orangnya baik sekali. Apa sebaiknya kamu istirahat dulu? Kan capek di perjalanan tadi. Enggak paman, Indra mau nikmatin suasana sore. Sama kayak waktu dulu, sambil minum teh sama pisang goreng buatan Ambu. Baru saja aku selesai bicara, tiba-tiba Ambu keluar dari dalam rumah. Nah, ini goreng pisang dan tehnya kesukaan Cep Indra. Sok diseepkeun. Masih banyak dah. Kebetulan kemarin pamanmu bawa dari kebun. Meni amis geura Cep Indra. Makasih Ambu, makasih paman. Indra langsung makan ya. Iya, silahkan. Mumpung hangat. Sambil menikmati hidangan, kami ngobrol banyak hal. Saking senangnya sampai nggak kerasa waktu udah maghrib aja. Kalau nggak diingatkan azan, mungkin kami bisa kebablasan ngobrol. Selepas sembahyang maghrib dan isya berjamaah di masjid, aku dan paman kembali ke rumah. Paman, nanti kita lanjut ngobrol ya. Paman minta maaf. Karena malam ini paman harus ronda keliling kampung. Indra sama Ambu saja ya. Ya, padahal Indra lagi kangen-kangennya nih. Paman juga sama. Tapi karena kebetulan kampung ini lagi siaga, jadi paman tidak bisa tidak. Siaga kenapa paman? Emang ada kejadian apa? Itu Cep Indra. Baru-baru ini di kampung Ambu sedang ada... Ambu, sudah jangan diteruskan. Sebaiknya Indra nggak perlu tahu soal ini. Soal apa, Paman? Sudahlah. Kamu nggak perlu tahu.
kasih tahu aja tuh. Biarin aja. Kan Cep Indra juga sudah besar. Iya, Paman. Ada apa sih? Baiklah. Sebenarnya di kampung ini sedang ada kejadian arwah penasaran yang bergentayangan, Indra. Hah? Apa, Paman? Arwah gentayangan? Emang ada? Kok bisa sih? Cep Indra di bejaanku kalau teh. Dikasih tahu sama Ambu teh nggak percaya. Ya ada atuh Cep. Apalagi kalau yang meninggalnya masih perawan lantaran kecelakaan. Ketabrak kereta. Gitu Cep Indra. Tapi kan orang yang udah meninggal, ya meninggal aja, Ambu. Ih, Cep Indra. Nggak begitu, Cep. Yeh, getih satetes, rambut salambar. Kalau orang yang meninggal mah nggak boleh ketinggalan. Sudah. Tidak usah dibahas lagi. Yang pasti malam ini, Paman gak bisa nemenin kamu. Malah, Paman mau minta tolong agar kamu mau nemenin Ambu. Kasihan Ambu sendirian. Iya, Cep Indra. Ambu mah takut. Takut kebagian. Kebagian apa, Ambu? Kebagian didatangi. Seperti tetangga-tetangga Ambu yang lain yang sudah didatangi. Aih, amit-amit. Sing jauh kaditu. Sing jauh. Mendengar itu, aku jadi sedikit terpengaruh. Ada rasa takut bercampur penasaran. Paman, emang bener ada arwah gentayangan? Indra, Paman juga mau cari tahu. Menurut keterangan orang pintar di kampung ini, arwah gentayangan itu adalah arwah penasaran Nyi Ratmi, salah satu penduduk kami yang meninggal kurang lebih sebulan yang lalu karena kecelakaan kereta api. Konon meninggalnya tidak sempurna karena ada beberapa bagian tubuhnya yang belum diketemukan. Oh gitu ya, Paman. Terus gimana tuh, Paman? Kami hanya berusaha. Kalau kami tidak bisa menemukan beberapa bagian tubuhnya yang hilang dan menyatukan kembali di kuburannya, maka apa, Paman? Maka Nyi Ratmi akan jadi hantu yang bergentayangan selamanya. Makanya, malam ini kami beserta penduduk kampung akan mencari arwahnya. Saat arwah itu bergentayangan, kami akan berusaha mengarahkan agar arwah itu balik ke kuburannya, di mana di kuburannya telah dipersiapkan segala sesuatunya oleh orang pintar. Mudah-mudahan saja cara ini bisa berhasil dan menyempurnakan arwah Nyi Ratmi. Kasihan Nyi Ratmi. Aku hanya bisa mengangguk dan terdiam mendengar penjelasan Paman. Akhirnya Paman pun pamitan. Paman berangkat dulu ya. Tolong juga temenin Ambu. Iya, Paman. Ambu, mana senter Abah? Kadiekeun. Abah rek indit ayeuna. Oh, iya Abah. Hati-hatinya Abah. Ambu mah takut. Iya. Ya sudah. Ambu sama Indra di dalam rumah saja. Jangan lupa, pintu sama jendelanya dikunci ya. Paman mau berangkat dulu.
Aku dan Ambu mengiyakan apa yang dibilang paman. Akhirnya kami pun masuk. Cep Indra, Ambu ke kamar duluan ya. Ambu juga belum sholat. Nanti Cep Indra jangan malam-malam tidurnya ya. Takut. Iya Ambu, sebentar lagi. Indra masih belum ngantuk. Setelah Ambu masuk kamar, tinggal aku sendirian di tengah rumah. Cukup lama aku terdiam sampai rasa kantuk itu pun muncul. Aku langsung menuju kamar depan, yang waktu dulu jadi tempat tidurku. Malam itu benar-benar sepi, anginnya pun cukup kencang. Aku pun menghampiri jendela kamar yang masih terbuka. Arah jendela kamar sejajar dengan sumur di depan rumah. Setelah menutup jendela, aku pun hendak tidur. Merapikan kasurnya, lalu kutarik selimut untuk segera tidur. Beberapa saat aku belum juga tertidur, padahal aku sudah menguap berkali-kali. Gak lama aku dengar siapa ya malam-malam nimba air? Aku ingin memastikannya. Aku pun bangun, berniat mengintipnya dari jendela kamar. Paling juga tetangga sebelah kali yang perlu air. Nggak terlalu susah untuk ngintip, karena jendelanya terbuat dari kayu dan hanya tertutup gorden. Pas aku melihat, loh, kok timba sumur itu bergerak sendiri. Aku kaget, aku juga takut. Aku buru-buru ke tempat tidur dan menutup badanku dengan selimut. Gak lama, suara timba air pun berhenti dan jadi sepi lagi. Tapi setelah beberapa saat, jendela kamarku ada yang mengetuk. Perlahan, aku menarik selimut yang menutupi wajahku. Samar aku lihat ada sosok bayangan tengah berdiri di balik jendela kamarku. Aku jadi semakin ketakutan. Jangan-jangan itu adalah arwah Nyi Ratmi. Aku hanya diam tertahan. Aku nggak mau ngejawabnya. Aku takut. Aku dengar langkah terseret yang menjauhi jendela kamar. Meski aku takut, ada rasa penasaran dalam diriku.
Perlahan, aku bangun dan mengikuti suara langkah terseret tadi. Dari balik jendela kaca ruangan depan, kulihat sosok bayangan itu berjalan terhuyung seperti menyeret sebelah kakinya. Sesekali tangannya dipukul-pukulkan ke jendela, juga menggerak-gerakkan daun pintu. Lalu kembali sosok itu berjalan perlahan. Kali ini aku mendengar dia menangis. Aku hanya bisa mengikuti dan memperhatikannya. Sampai pintu dapur, ketukan itu kembali terjadi, dibarengi daun pintu yang digerak-gerakkan dan masih saja terus menangis. Aku berniat untuk membuka pintunya. Perlahan, aku mendekati pintu dapur. Tapi baru beberapa langkah saja, aku dikejutkan oleh tepukan di bahu. Hingga tak sengaja saat berbalik aku menyenggol gelas yang ada di meja. Aku mau bilang, tapi Ambu mencoba mengingatkan agar aku tetap diam. Dan... Ambu, Ambu, iya Ratmi, Ambu. Tulungan Ratmi, Ambu. Hijikeun jasad Ratmi. Kami hanya bisa terdiam kaku. Terlebih saat aku mendengar pintu dapurnya seperti dipaksa digerak-gerakkan agar bisa terbuka. Ambu, iya Ratmi, Ambu. Tulungan. Dalam ketakutan, tiba-tiba aku dengar bunyi kentongan dari kejauhan dan suara warga yang meneriakkan nama Ratmi. Tiba-tiba pintu dapur itu tidak lagi bergerak. Lalu aku dengar suara Ratmi yang semakin menjauh dan hilang di tengah malam yang gelap dan dingin. Ambu, iya Ratmi, Ambu. Tulungan. Ambu, Ambu. Kami disadarkan suara panggilan dari Paman. Ternyata Paman beserta warga sudah ada di halaman rumah. Kami segera bergegas ke depan, menghampiri Paman dan warga. Ambu, Indra, apa tadi Nyi Ratmi kesini? Iya, Paman. Tadi dia kesini, Paman. Iya, Abah. Meni takut Ambu teh. Hampir-hampir tadi Ambu sama Indra disamperin. Untung saja Abah dan warga keburu datang. Lalu, sekarang kemana perginya? Aku menjelaskan kejadian yang tadi aku dan Ambu alami. Sampai Paman dan warga kesini, arwah Ratmi tiba-tiba hilang begitu saja. Tadi sepertinya menghilang di kebun belakang, Paman. Deket dapur. Ya sudah kalau begitu, kita harus cepat mengejarnya. Mudah-mudahan kita bisa mengarahkan arwah Nyi Ratmi ke kuburannya. Akhirnya kami pun bergegas.
Paman mengizinkan aku dan Ambu ikut juga. Selain karena takut, aku juga penasaran dengan akhirnya. Dari arahan orang pintar di kampung itu, kami dan warga setempat akhirnya berhasil mengarahkan arwah Nyi Ratmi ke kuburannya. Sampai di kuburannya, aku menyaksikan hal yang benar-benar aneh buatku. Dan ini adalah benar-benar pengalaman pertama buatku. Aku lihat arwah itu berubah, menipis, seperti kain putih yang sangat tipis dan tembus pandang. Kemudian masuk melalui lubang kecil di tengah kuburannya. Dan setelah menghilang, aku lihat orang pintar itu dengan sigap menghampiri dan menutup lubangnya dengan penutup yang sepertinya terbuat dari daun. Kemudian sedikit menggali, lalu mengeluarkan sebuah kendi. Singkat cerita, konon arwah Nyi Ratmi percaya nggak percaya sudah ada di kendi itu. Diakhiri dengan sebuah ritual di tempat itu juga. Akhirnya orang pintar itu berhasil menyempurnakan arwah Nyi Ratmi dan tidak ada lagi yang menghantui rumah penduduk setiap malam. Entahlah, semua itu masih menyisakan misteri buatku. Setelah 3 hari aku menginap di rumah Paman dan Ambu, akhirnya aku putuskan untuk kembali ke Jakarta. Padahal mah Cep Indra seminggu aja di sininya. Ambu teh masih kangen. Sono. Iya, kenapa nggak pas hari Sabtu saja pulangnya? Maaf Ambu, Paman, Indra masih ada yang harus diberesin. Tuh kan sombong ayeuna mah. Sudah jadi orang kota mah banyak urusan. Ya, bukan gitu Ambu. Ini bener-bener deh, beneran ada urusan. Nanti Indra pasti sering kok kesini lagi Ambu. Aku berusaha ngebujuk Ambu, dan sepertinya Ambu berat hati. Tapi pada akhirnya mengizinkan juga. Ya sudah, hati-hati di jalan. Jangan lupa kabarin Ambu dan Paman kalau sudah sampai di Jakarta ya. Iya Ambu. Ya udah Ambu, Paman, Indra pamit dulu ya. Ambu dan Paman baik-baik ya. Mereka pun mengangguk, lalu mengantar aku sampai jalan di mana aku memarkir mobilku. Dalam perjalanan pulang, aku menikmati pemandangan. Tepat di sebuah belokan dekat pematang sawah, aku menghentikan laju mobilku. Karena aku lihat seorang perempuan yang melambaikan tangan ke arahku, setengah berlari kecil dia menghampiriku. Mas, aku boleh numpang ya? Emang mau kemana, Neng? Sampai ke terminal aja, Mas. Aku mau ke pasar. Oh, ya udah, yuk silakan masuk. Dan perempuan itu pun masuk. Rumahnya di mana, Neng? Di situ, Mas. Tuh, di belakang pesawahan tadi. Aku mencoba mengingatnya. Perasaan di tempat tadi aku nggak lihat ada perkampungan. Apa sudah ada perkampungan baru ya? Bisa juga sih, karena emang aku udah lama sekali nggak kesini.
Tapi yang aku ingat, kalau nggak salah, bukannya di situ tempat pemakaman warga. Mungkin aku salah mengingatnya. Mas, kok ngelamun? Enggak kok. Oh iya, Mas bukan orang sini ya? Mas dari mana? Iya, aku dari Jakarta. Dulu sih waktu kecil aku tinggal di sini. Oh ya? Tinggal di mana? Aku tinggal sama paman sama ambu. Itu loh, paman Darus. Oh, Paman Darus ya? Loh, emang Neng kenal? Ya iyalah kenal. Mang Darus tuh terkenal baik dan ramah. Sedang asik kami mengobrol, aku harus menghentikan mobilnya. Karena aku dengar alarm peringatan pintu perlintasan kereta. Aku mau lanjut lagi obrolannya, tapi pas aku lihat, wajah perempuan itu seolah takut. Dahinya berkeringat, dan tiba-tiba aja tangannya megang tanganku dengan kuat. Aku jadi heran. Neng kenapa? Dia tidak menjawab. Bersamaan dengan kereta yang lewat di depan kami, tiba-tiba saja dia berteriak sambil memalingkan wajahnya ke arah pundakku. Dia memegangku erat sekali. Tak lama pegangannya melemah. Lalu dia melihat ke arahku. Enggak mas, enggak kenapa-napa. Cuma takut aja. Aku trauma aja mas. Takut? Takut kenapa, Neng? Emang trauma kenapa sih? Sambil kulajukan lagi mobilku, aku menanggapi perkataannya. Oh, aku tahu. Pasti kamu trauma ya sama kejadian baru-baru itu kan? Yang paman sama orang-orang bilang soal kecelakaan itu kan? Perempuan itu pun hanya mengangguk. Belum jauh dari daerah perlintasan kereta, aku kembali bertanya. Oh iya, aku hampir lupa. Dari tadi kan kita belum kenalan. Aku Indra. Neng namanya siapa? Aku Ratmi mas. Siapa namanya, Neng? Nama aku Ratmi mas. Maksudnya, Neng? Iya mas, aku Ratmi yang 40 hari lalu mati tertabrak kereta di lintasan itu.